Oke, terima kasih Dr. Eva. Sudah ada beberapa pertanyaan di chat box. Pertanyaan pertama dari Ibu Rina Subriana. Pertanyaannya mengenai adjunct. Sebagai adjunct, keterjaminan salary tidak sebaik tenur, apakah cukup untuk Bu Eva? Oke. Nah, ini untuk cukup tidak cukup tergantung personal. Jadi biasanya untuk ejang itu kalau kita dapat dananya dari pemerintah ya dalam seperti yang saya dapatkan itu pemerintah sudah memberikan kalkulasi bahwa itu sudah cukup sufficient untuk 1 tahun gitu, dan itu cukup untuk family, nggak cuma kita sebagai kita bekerja sendiri, tapi untuk family itu sudah cukup. Kalau untuk tenur kelebihannya sebenarnya kelebihannya adalah benefit. Karena pada saat saya mendapatkan ejang dari government, itu hanya mendapatkan salary top gitu ya, nggak ada benefitnya. Nggak ada benefit, nggak ada pensiun. Kalau tenur, kelebihannya adalah mereka mendapatkan benefit dan pensiun. Gitu. Oke. Kalau dari sisi biaya hidup sendiri, di Montreal terutama ya, itu biaya hidup gimana? Apakah cukup tinggi atau? Jadi kalau misalnya small family seperti saya, satu keluarga dengan 3 anak gitu ya, itu rata-rata dikalkulasi oleh pemerintah Kanada itu sekitar 2.000 itu harusnya cukup, $2.000. Karena sudah dihitung rental apartemen misalnya, rental apartemen atau mortgage rumah dengan grocery lah paling enggak yang kebutuhan hidup sehari-hari gitu ya. Itu minimal biasanya 2.000 itu enough. Sehingga memang pada saat kalau tadi kita lihat skill gajinya diberikan pemerintah itu sekitar 70.000 sampai 80.000 per tahun untuk peneliti ya. Dan itu sudah dipotong, dan itu belum dipotong pajak. Pajaknya di sini besar. Pajaknya di sini 30%. Nah, jadi setelah dipotong pajak itu sekitar 60.000 setahun. Itu berarti 1 bulannya itu kita dapat 5.000-an ya. 5.000 itu berarti lebih dari cukup gitu untuk living expenses. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Marsden Isbayu Putra. Izin bertanya, proses rekrutmen dokter di McGill University apakah dimulai saat masih di Indonesia atau pindah ke Kanada dulu baru memulai prosesnya? Oke. Ini juga banyak yang menanyakan. Jadi kalau untuk proses rekrutmen, jadi untuk jadi, ntar saya buka slide untuk ini ya dulu ya, supaya lebih jelas. Jadi kalau untuk staf akademisi, ya staff akademisi, clinical staff, itu umumnya dokter spesialis yang sudah spesialisasinya di Kanada. Jadi mereka jarang sekali merekrut dari dokter dari luar. Karena sulit, prosesnya tadi sudah saya jelaskan, ujiannya saja sudah ada 3 tahap ya, ujiannya 3 tahap, lalu proses residensi dan sebagainya. Jadi biasanya untuk clinical staff mereka rekrut dari lokal, dari Kanada. Kalau untuk untuk research staff ya seperti saya, nah itu bisa direkrut dari luar. Jadi karena tidak perlu ujian persamaan, tidak perlu ada license equivalence ya. Jadi cukup bekal PhD atau postdoc di bidang penelitian, dalam hal ini epidemiologi dan statistik, dan punya pengalaman riset yang banyak. Gitu. Jadi dan itu bisa langsung direkrut dari luar. Dan ini biasanya university itu memberikan pos-pos, mengadakan kalau kita buka di website masing-masing departemen itu mereka punya employment opportunity, dan itu kalau memang mereka rekrut dari luar itu akan dipost dan bisa terbuka untuk siapa saja, dari
dari manapun gitu. Begitu, Prof. Rizka. Mungkin melanjutkan pertanyaan itu ya. Kenapa kalau dari misalkan mendapatkan degree kedokteran ya dari Indonesia atau dari luar Kanada, kenapa kok nggak untuk mendaftar menjadi dokter itu kenapa kok tidak diterima? Harus melalui ujian persamaan dulu? Apakah karena kalau di Indonesia kan kita kedokteran itu gelar sarjana ya, bachelor ya. Kalau untuk kedokteran S1 ya. Kalau di US itu kan termasuk postgraduate. Jadi itu untuk mendapatkan gelar dokter, medical doctor, itu mereka harus mempunyai gelar S1 dulu. Jadi mereka S1 dulu, kemudian masuk sekolah kedokteran. Setelah lulus sekolah kedokteran baru boleh menjadi kayak presiden atau apa. Jadi kalau apakah karena itu karena kalau di Indonesia kan gelar dokter ya, medical doctor yang kita kenal seperti di US atau di Kanada mungkin itu kan gelar dokter itu diperoleh setelah kita lulus jenjang S1. Setelah kita lulus S1 kita jadi sarjana kedokteran, terus kita harus melakukan biasanya apa sih kayak residensi gitu ya, kerja praktek ya istilahnya kalau di Indonesia. Beda, itu spesialisasi. Oke. Itu jadi, apakah karena itu atau karena apa? Atau kalau misalkan mendapatkan gelar MD-nya dari US, apakah itu nggak diterima juga untuk melakukan klinis kalau di Kanada? Oke. Kalau gelarnya didapat dari US, otomatis mereka bisa langsung. Bisa langsung. Tunggu sebentar. Mungkin karena sistemnya sama. Ya, kalau dari US bisa karena memang US dan Kanada punya sistem yang saling mengakui. Itu. Mirip ya sistemnya. Mirip. Ya, karena kan, jadi mereka tidak perlu ambil USMLE 1, 2, 3 lagi. Tapi kalau dari non-US dan Kanada, nah itu wajib. Harus ujian persamaan dulu, kemudian jenjang-jenjangnya. Yang membuat harus disamakan memang karena pertama ya jenis penyakitnya, ya kan frekuensinya dan disiplinya beda ya. Misalnya dokter Indonesia lebih banyak dominasinya penyakit tropis. Di sini lebih banyak penyakit kronis. Jadi memang perlu penyesuaian. Jadi perlu ujian apakah memang supaya levelnya itu sama gitu. Dan juga pendekatan dokter di Indonesia dan di Kanada beda. Di Indonesia kita misalnya pemeriksaan penunjang itu tidak sebanyak dilakukan di US, seagresif dilakukan di US dan Kanada. Tapi kalau dari segi pendidikannya sebenarnya di Indonesia itu koreksi Prof. Rizka. Jadi kita itu SKET dulu. Kalau di Indonesia SKET lalu ada setelah SKET 2 tahun itu koas atau sekarang mungkin 1 tahun koas dan 1 tahun ada internship baru bisa praktek dokter gitu. Cuma memang setelah dapat itu nanti ada ujian KKI ya, Kedokteran Konsul Indonesia. Nah, itu boleh langsung praktek. Nah, kalau di sini belum boleh. Jadi di sini lulus dokter itu kalau mau jadi dokter umum harus ambil residensi family medicine. Tapi kalau untuk menjadi spesialis yang lain, nah baru ambil residensi di bidang lain. Jadi tetap begitu lulus SKET, lulus medicine masih tetap belum boleh langsung praktek memang di sini. Oke. Ya kalau di sini kan memulai mengambil kuliah kedokteran itu setelah mereka lulus bachelor. Jadi dan gelar bachelornya juga nggak harus selalu biologi atau chemistry, tapi bisa dari jurusan mana saja sebelum mereka masuk sekolah kedokteran. Kalau di sini, kalau misalkan ada jurusan S1-nya dia mechanical engineering misalkan, terus tapi dia mau masuk pre-medical track, itu bisa kalau di sini, kalau di US. Jadi gelar sarjana teknik mesin, terus lanjut ke sekolah kedokteran. Jadi sekolah kedokteran itu tidak dimulai begitu lulus SMA kalau di sini. Ya. Okay. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman di Indonesia?
Apakah ada pertanyaan dari Facebook di Facebook Live? Tadi sebenarnya udah sebagian dijawab Bu Eva juga sih, ini terkait apa namanya. Tapi kalau ini dia nanya tentang peluang beasiswa untuk spesialis kedokteran nih. Mungkin karena ini ada beberapa anak-anak yang baru selesai koas kali ya, dia mau lanjut spesialis. Nah, kira-kira peluang beasiswa di sana untuk spesialis ada nggak Bu? Dan prosesnya seperti apa? Oke. Jadi kalau untuk peluang beasiswa spesialis itu yang saya tahu sangat sulit di Kanada. Jadi semuanya itu mereka lebih fokusnya pada Kanadian sendiri, Kanadian atau permanent resident of Canada gitu. Jadi jarang sekali untuk scholarship untuk kedokteran itu bisa diberikan untuk orang luar. Ya karena tadi ya sistemnya beda, ya mereka harus persamaan dulu gitu baru boleh masuk gitu. Tapi kalau mau ambil penelitian bisa langsung, banyak sekali penelitian scholarship untuk misalnya Master of Public Health, PhD in Public Health or Epidemiology, itu banyak gitu. Jadi kalau misalnya mau, atau kalau fellowship juga kadang-kadang bisa ya, fellowship tergantung departemen. Kadang-kadang ada beberapa departemen yang memiliki scholarship untuk fellowship ya. Jadi kalau untuk fellowship kan karena jangkanya sebentar, itu jadi kemungkinannya lebih besar. Tapi kalau untuk menjadi dokter, scholarship untuk dokter atau spesialis di Kanada itu umumnya masih tetap untuk lokal, untuk citizen atau permanent resident. Jadi jarang yang bisa dari luar. Karena begini, kalau di Kanada ya beda dengan Indonesia, untuk menjadi residensi itu dibayar oleh pemerintah. Jadi pemerintah invest pendidikan dokter spesialis. Jadi kalau di Indonesia kita peserta yang membayar. Jadi peserta spesialisasi ini kan yang membayar gitu. Makanya bisa begitu banyak yang masuk satu tahun, misalnya satu departemen Obgyn di Indonesia sekali terima itu mungkin bisa 20 orang gitu ya di satu fakultas. Nah kalau di McGill itu satu tahun itu mereka cuma bisa menerima 2 residen Obgyn karena memang diplot investasi dana dari pemerintah itu cuma untuk 2 residen. Ya, karena memang digaji oleh pemerintah sehingga memang seleksinya sangat ketat dan oleh karena itulah yang diprioritaskan itu Kanadian dan permanent resident. Itu Mbak Dwi. Ya, jadi kalau disiasati gitu nggak bisa ya Bu ya? Maksudnya dia ngambil beasiswa yang penelitian dulu, nanti di next penelitiannya selesai, dia ngambil lanjutin yang spesialis dia gitu. Nggak bisa disiasati gitu juga ya. Peluangnya. Jadi banyaknya begini. Nah, kalau mau yang seperti itu bisa. Jadi kayak batu loncatan itu istilahnya ya. Nah, itu ada pengalaman, saya punya kenalan di sini dokter dari Brazil. Jadi, dokter dari Brazil, dia datang ke sini. Pertama dia volunteer dulu, program volunteer sebagai research assistant di Departemen Obgyn. Jadi bantu-bantulah tanpa dibayar ya, bantu penelitian 1 tahun. Setelah kenal dengan banyak staff gitu kan, lalu dia ambil program master in experimental program science. Setelah itu baru masuk ke spesialisasi gitu. Jadi bisa seperti itu. Tapi memang ya berarti fasenya ya harus ke Kanada dulu, entah jadi PR atau studi gitu ya, ambil studi. Selama studi jadi volunteer untuk mendapatkan banyak network, banyak kenalan gitu ya, supaya bisa dapat jalur. Lalu ambil master, baru bisa ambil residensi gitu. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman di Indonesia? Kalau di Kanada sendiri, kira-kira ada nggak dokter yang originally from Indonesia gitu? Ada. Nih, saya tadi kan
slide-nya belum kebuka ya. Ini saya buka sekarang. Oke. Jadi malah hebat sekali ini diaspora kita yang satu ini. Oke. Nih. Jadi ini foto departemen McGill ya, Departemen of Obstetrics and Gynecology. Ini ada 2 orang Indonesia yang di departemen kami. Ya, kepala departemennya sendiri ya. Jadi Prof. Togas Tulandi. Ini Prof. Togas Tulandi ini lulusan dokter dari FKUI tahun 71. Jadi tahun 71 beliau lulus. Waktu itu masih banyak beasiswa untuk spesialisasi ke Kanada. Karena waktu itu penduduk Kanada masih sangat minim, sangat sedikit. Jadi mereka merekrut dokter-dokter dari luar Kanada untuk ambil spesialisasi di Kanada. Nah, Prof. Tulandi ini waktu itu begitu lulus tahun 71 langsung ke Kanada ambil spesialisasi OB-GYN. Lalu beliau melanjutkan juga master di Harvard ya, ambil manajemen. Nah, setelah itu udah menetap di McGill, menetap di Montreal karena punya berkeluarga. Dan akhirnya memang beliau sangat aktif dalam penelitian ya, dan sudah menjadi ahli reproductive medicine yang sangat terkenal di Kanada ya, dan sejak tahun 2017 beliau menjadi kepala departemen OB-GYN untuk McGill. Seluruh rumah sakit di McGill beliau ininya kepala departemen OB-GYN-nya. Jadi hebat sekali orang Indonesia. Tapi ya itu, jadi memang harus spesialisasinya itu di Kanada. Nggak ada yang saya tahu yang spesialisasinya dari luar. Dari luar, oke. Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi encouragement buat teman-teman di Indonesia yang masih muda-muda, terutama mana tahu ingin melakukan kolaborasi atau ya. Bertanya-tanya lebih lanjut. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Ya, ini jadi saya juga mungkin dalam kesempatan ini juga saya memperkenalkan program I4 ya. I4. Oh, Dr. Eva termasuk dalam anggota I4? Anggota I4 baru-baru. Ya, coba mungkin bisa diinikan sedikit I4 itu kepanjangan dari apa? Ya, makanya ini saya mau buka dulu sebentar mana ya. Karena kita punya kolaborasi sekarang. Oke. Ini saya buka sebentar ya. Jadi I4 itu ini kita mungkin membicarakan I4 yang sama, mudah-mudahan ini kalau teman-teman Indonesia yang kurang kenal apa sih itu sebenarnya I4 yang saya tahu itu adalah Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional. Apakah kita membicarakan hal yang sama? Ya, sama-sama Mbak. Sama di Asosiasi Riset Indonesia juga sudah kerjasama juga Bu. Nah, jadi I4 ini, jadi yang mungkin program yang belum banyak tahu adalah kita punya program people-to-people relationship ya, P2P. P2P itu kerjasama dengan Embassy of Indonesia di Washington DC dan juga Majelis Rektor PTNI se-Indonesia. Ya, jadi Majelis Rektor Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi Negeri Indonesia. Itu kita mengadakan kerjasama dalam bentuk virtual public lecture health sciences. Ini dengan berbagai I4 yang menetap di Kanada, US, dan juga ada beberapa guest lecture dari Europe dan Australia. Ya. Ini kalau misalnya misinya pertama adalah kita memberikan public lecture untuk para staff dan mahasiswa di seluruh Indonesia. Ya, ini misalnya ya, kita setiap bulan ada speaker memberikan kuliah ya, bisa dilihat di sini, dan dari berbagai university di US dan Kanada.
Dan ini juga mulai tahun depan ada juga dari Switzerland, dari UK, ya, dari Australia, dan mereka yang berkomitmen untuk memberikan kuliah ini juga berkomitmen untuk membantu kerjasama penelitian. Jadi kalau misalnya nanti diinginkan gitu ya, saya bisa men-share juga slide ini, bisa kontak, silakan mengontak beliau-beliau ini ya, karena memang mereka sudah berkomitmen dan mudah sekali untuk diajak bekerja sama. Jadi kalau ada yang tertarik, misalnya kalau kami ya, saya dengan Dr. Tulandi ya, Dr. Tulandi kita di McGill, kita bisa menerima kalau ada yang misalnya mau fellowship di McGill, itu silakan kirim email, kita bisa bahas program fellowship yang bisa ditawarkan oleh McGill, dan mungkin rekan-rekan di Indonesia bisa manfaatkan program LPDP ya untuk pembiayaannya. Terus untuk penelitian juga, kalau ada saat ini kami dengan RSCM dan Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta juga melakukan kolaborasi penelitian di bidang OPGIN ya. Dan tidak terbatas hanya RCM Fatmawati, tapi kita membuka kerjasama ya untuk semua universitas yang berminat untuk bekerja sama, karena memang ya misi dari I4 ini kan supaya ya saling membantu antara kita diaspora di luar negeri ya dengan teman-teman di Indonesia yang ingin bekerja sama, ya makin banyak makin baik. Gitu, Prof. Rizka. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir dari Dr. CSP Wekadiguna. Di sana jam berapa sekarang? Di tempat Dr. Eva. Itu pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua, berapa lama untuk residensi OPGIN? Dan pertanyaan ketiga, ada program ke community-nya? Maksudnya community service sebelum lulus residence. Jadi di sini sekarang jam 9.30 pagi, 9.37 malam ya. Beda 12 jam ya berarti ya. Beda 12 jam persis. Jadi pagi dan malam antara Jakarta dan Montreal. Jadi sudah ada untuk program residensinya di sini 4 tahun OPGIN. Karena saya persis tahu itu karena mereka ada year 1, 2, 3, 4 untuk program OPGIN. Lalu begitu lulus, setahu saya mereka tidak perlu ada community service ya. Kalau mereka bisa mendapatkan program subspesialisasi atau fellowship ya di bidang misalnya subspesialis MFM ya, maternal fetal medicine ya, fetal medicine, atau misalnya ada subspesialisasi untuk fertility medicine. Nah, itu kalau mereka bisa masuk ya di program-program subprogram tersebut, mereka bisa langsung begitu lulus. Jadi tapi kalau misalnya tidak, community service itu opsional yang saya tahu, jadi bukan obligatory. Gitu. Dan ya enaknya memang di sini kalau sudah bisa masuk ya semuanya dibayar gitu, semuanya dibayar oleh pemerintah, digaji. Jadi bukannya kita yang membayar fakultas, ya bukan kita membayar. Kan kalau di Indonesia udah kita kerja keras, ya yang saya tahu ya kerja keras, lalu kita membayar pula gitu. Kalau di sini digaji oleh pemerintah karena itu memang programnya sangat ketat dan spotnya cuma sedikit gitu. Jadi setahun mungkin satu fakultas itu cuma bisa dapat 2 untuk OPGIN sendiri. Gitu.